Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk Bapak Gembala dan seluruh tim pengurus di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya boleh berbicara, boleh berbagi sharing kebenaran firman pada pagi hari ini. Gereja SBC pada bulan ini memberikan tema besar, yaitu seri tentang pemeliharaan Bapa. Dan secara khusus, judul yang diberikan pada hari ini adalah peran manusia dan peran Allah. Baik, kita akan mulai. Di Kejadian pasal 1, kalau sama-sama kita Bapak Ibu semuanya belajar bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan begitu teraturnya dan dengan begitu detailnya. Kita sama-sama bisa baca di sana dari Kejadian 1 bahwa Allah mendesain air, Allah mendesain daratan sesuai pada tempatnya. Kita bisa bayangkan kalau air itu nggak di Tuhan taruh di bawah, air Tuhan taruh di atas. Tiap hari hujan Bapak Ibu. Daratan itu di bawah, daratan nggak di atas. Begitu detailnya dan begitu teraturnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya dengan perencanaan yang begitu mendalam. Dengan perhitungan yang begitu luar biasa. Lalu menciptakan manusia, tidak cuma manusia. Menciptakan juga makhluk hidup ada di sana. Tumbuhan untuk hidup di sana. Gunanya untuk apa sih? Salah satunya untuk bagaimana manusia itu bisa berkembang biak. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau waktu itu di Taman Eden cuma ada manusia. Hewan dan tumbuhan gak ada. Manusia makan manusia nanti. Mutilasi bisa-bisa. Tapi tidak seperti itu, bahwa Allah menciptakan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu yang kita tahu hari-hari ini kalau kita pernah belajar tentang namanya rantai makanan. Jadi berputaran, manusia makan hewan, hewan makan tumbuhan dan sebagainya. Begitu luar biasa desain yang Tuhan lakukan, yang Allah sediakan pada saat itu. Dan kenapa saya harus memulai dengan hal ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 1 di ayat yang ke-26, sebenarnya Allah sedang mendesain, Allah sedang membuat cikal bakal seperti apa itu yang namanya bekerja. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bukan main-main, bukan sementara, tapi jangkanya panjang sekali. Allah menciptakan manusia, Allah merencanakan hal tersebut. Ada 6 hari penciptaan, ada 1 hari istirahat, yang hari ini pun kita nikmati. Dan di sana ditulis bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa saat ini kita boleh pahami dengan kita bagaimana mengatur, kita mengelola, kita melakukan perencanaan untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, Bapak Ibu juga baca dari Kejadian 1 sampai 25. Kita membaca di sana bagaimana dari hari pertama sampai hari terakhir, bagaimana Allah menyiapkan segala sesuatu untuk manusia. Manusia ada, sebelumnya sudah diciptakan tumbuhan, hewan, terang, cakrawala dan sebagainya. Manusia ada, diciptakan tidak dia sendirian di tengah Taman Eden lalu di sekelilingnya gelap. Tidak. Allah menciptakan semuanya. Allah menyediakan semuanya. Tapi bukan berarti manusia diam saja. Nanti kita akan belajar bersama apa yang harus manusia lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Lalu tidak hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga sama-sama di Perjanjian Baru, Tuhan Ia memberikan teladan buat kita. Ia bekerja. Ia bekerja sebagai tukang kayu. Ia bekerja menafkahi keluarganya,
menafkahi ibunya, menafkahi adik-adiknya. Kita bisa lihat sama-sama di di Markus 6 ayat yang ketiga. Tidak perlu dibuka. Di sana disebutkan bahwa orang mengenal Yesus. Orang mengenal dia sebagai seorang tukang kayu. Artinya anak Allah sendiri tidak lepas daripada yang namanya bekerja. Anak Allah sendiri melakukan kegiatan yang sama seperti kita lakukan, yaitu bekerja. Tuhan tidak menggantikan yang namanya prinsip bekerja dengan mukjizat. Dia bisa saja untuk menyediakan kebutuhan sehari-harinya dengan cara dia melakukan mukjizat seperti waktu di kejadian di Kana waktu pernikahan itu. Merubah air menjadi anggur. Mungkin saja dia bisa, tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia mau lewat hasil tangannya, dia bekerja, dia menafkahi keluarganya. Dan itu menjadi teladan buat setiap kita hari-hari ini. Bahwa jika Allah dan Tuhan saja menunjukkan bagaimana kita manusia, ayo bekerja, ayo kerjakan apa yang ada di hadapanmu. Dari sanalah kamu bisa hidup, dari sanalah kamu bisa mencukupi segala kebutuhanmu. Seharusnya kita juga sebagai pengikutnya hidup seperti itu, Bapak Ibu semua. Kita hidup bertanggung jawab, kita hidup tidak melalaikan yang namanya bekerja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita punya peran. Yang pertama, peran manusia bekerja. Ada banyak sekali jenis pekerjaan. Sedikit bersaksi di tempat ini, saya bekerja usia 16 tahun. Dan kalau boleh saya flashback, terlambat Bapak Ibu. Buat saya, ketika saya harus bekerja di usia 16 tahun itu terlambat. Kenapa terlambat? Karena pada saat itu saya bekerja karena saya terdesak. Saya terdesak dengan kehidupan ekonomi, dengan kondisi ekonomi di rumah. Yang pada saat itu sedang sulit, saya tinggal dengan seorang ibu, dengan mama saya sendiri. Dan kondisinya mengharuskan saya untuk bekerja. Kondisinya tidak memungkinkan saya untuk kuliah tanpa saya bekerja. Jadi saya part time, saya mengajar sambil kuliah. Yang perlu kita catat bersama adalah buat para anak muda, buat yang belum bekerja. Bertindaklah kita sebelum terdesak, itu bijak. Jadi bertindak sebelum terdesak itu bijak. Tapi kalau terdesak dahulu baru bertindak itu namanya terlambat Bapak Ibu. Kalau orang pergi, udah tahu nih langit gelap, bawa payung gak ya? Sebenarnya udah tahu harusnya bawa payung. Tapi dia gak bawa payung. Kehujanan lah dia. Dia lihat temennya pakai payung, dia diam aja. Mungkin kalau ada yang pakai jaket, dia pakai jaket. Terlambat itu. Tapi bijaklah orang yang memang dia bertindak sebelum terdesak. Saya pada saat itu terlambat Bapak Ibu. Saya terdesak dulu dengan kondisi ekonomi, terdesak dulu dengan kondisi keluarga yang sulit, baru bertindak. Jadi bagi anak-anak muda mungkin yang di sini ya, ada yang didesak oleh orang tuanya belajar, ada yang didesak oleh orang tuanya, ayo kamu jangan main-main mulu, ayo kamu jangan main game mulu, bersyukurlah. Kenapa saya bilang bersyukur? Ada satu waktu nanti ketika orang tua kita tidak mendesak kita sama sekali. Orang tua kita diam 1000 bahasa. Dan pada saat itulah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sudah terlambat. Kita sudah tidak bisa mengulang waktu. Kita tidak bisa lagi mengulang ke belakang. Jadi buat yang anak-anak muda, ingatlah ini, bertindaklah sebelum terlambat. Saya mengenal satu anak muda, dia percaya Kristus. Dia suka keluar masuk kerja perusahaan. Waktu saya ajak ngobrol, kamu kerja di mana? Saya kerja di A. Bukannya kamu kerja di B ya? Sepertinya 3 bulan lalu kamu kerja di B.
Iya, saya baru pindah. Oh, kamu pindah? Iya. Kemudian saya tanya, kamu kenapa pindah-pindah? Iya, bosan sih kok. Soalnya di tempat yang situ gajinya kecil. Singkat cerita, selang setahun saya ketemu lagi. Waktu itu di SMS. Kamu, itu pada saat itu hari kerja. Kalau saya guru Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak libur, saya libur. Saya ketemu pas lagi libur anak sekolah, saya ketemu, kok kamu di sini? Kamu gak kerja? Enggak, saya udah gak kerja. Kamu bekerja, keluarkan. Saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Sama alasannya, bosan. Tapi tenang kok, katanya tenang. Tuhan di pihak kita. Waduh, Tuhan di pihak kita katanya. Saya dengarkan cerita dia. Terakhir saya harus sampaikan kepada dia. Nah, usianya hampir beda 10 tahun karena dulu anak remaja saya. Nah, Tuhan memang di pihak kita. Tapi waktu tidak pernah di pihak kita. Waktu terus berjalan. Waktu terus melaju. Dan kamu akan menjadi tua. Makanya saya tidak pernah setuju kalau ada peribahasa yang menulis bahwa waktu itu disamakan dengan uang. Waktu itu tidak pernah sama dengan uang, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu hari ini punya uang 10 juta. Uangnya hilang lah atau diinvestasikan lenyap, gitu kan, rugi. Kurang dari sebulan, kurang dari 2 minggu, Bapak Ibu bisa memperoleh itu kembali. Bahkan lebih daripada itu dengan giat bekerja, dengan melakukan hal-hal yang lain, berinvestasi. Tapi waktu tidak demikian. Waktu tidak demikian seperti uang yang bisa kembali. Waktu bisa lenyap, habis, lewat, dan kita tidak bisa mengulangnya. Oke, itu saya katakan kepada anak muda ini. Waktu tidak di pihak kita, nak. Kalau kita sama-sama menghabiskan waktu hari-hari ini untuk hal-hal yang tidak berguna, nanti penyesalan di ujung. Nanti penyesalan kita tua. Nanti penyesalan ketika kita sudah terlambat bertindak. Jadi singkat cerita, saya bekerja sambil kuliah. Saya mendapatkan pendapatan tersebut. Hasil part-time saya coba bantu untuk kehidupan keluarga saya pada saat itu. Untuk bayar kebutuhan sehari-hari. Dan puji Tuhan saya menyelesaikan kuliah saya pada saat itu. Saya ingat perjuangannya begitu melelahkan kalau saya bilang. Satu ketika pernah orang tua sampaikan, kita nggak punya uang nak, punya uang dik buat bayar uang kuliahmu. Waktu di rumah ada TV, jual TV, saya ingat betul itu. Betapa sulitnya saat itu untuk bayar kuliah. Betapa sulitnya pada saat itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan lewat proses itu ternyata saya belajar, oh hidup itu gak mudah ya. Hidup itu sulit ya. Bekerja itu gak mudah. Dapat gaji sebulan, disisihkan setiap hari buat makan. Saya ingat betul waktu itu. Makan 10.000, 8.000. Makan nasi, tempe sama telur dadar. Tapi puji Tuhannya saya gak kepahitan sama telur orek. Gak kepahitan sama tempe orek Bapak Ibu. Saya masih doyan sama tempe orek. Walaupun itu menu saya waktu kuliah zaman itu. Saya masih doyan. Jadi benar adanya ketika ada satu firman Tuhan yang menulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu, yang mengingatkan kita juga pada hari ini. Kalau gak kerja,
lebih baik tidak makan. Artinya apa? Bukan kita tidak boleh makan, kalau mau makan kerjalah. Saya tambahkan sedikit dari itu, kalau mau makan enak kerja lebih keras. Kalau pada saat itu yang tadi saya ceritakan, memang kemampuan saya terbatas, saya harus kuliah, saya harus kerja, makan cuma bisa seperti itu. Menunya ganti-ganti aja, tempe orek, nasi, tahu, sayur lodeh, telur, sayur lodeh lagi, tempe, tahu, muter-muter gitu. Jadi itu poin yang pertama. Bagaimana peran kita sebagai manusia? Kita harus bekerja. Poin yang kedua. Peran manusia adalah kita belajar untuk mengembangkan diri. Mengembangkan dirinya nggak seperti gambar ini Bapak Ibu. Ya, bukan ini yang saya maksud. Jadi jangan berpikir mengembangkan diri ke kiri dan ke kanan. Saya makan semua yang ada di muka bumi ini. Bukan. Mengembangkan dirinya nggak seperti ini. Mengembangkan diri dengan kita belajar, dengan kita mengikuti seminar, mengikuti training. Kalau yang bekerja pasti dikirim oleh perusahaan. Kita belajar juga untuk terus membaca. Saya yakin Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan-perusahaan tuh diminta untuk belajar, diminta juga untuk terus membaca buku dan sebagainya. Saya juga demikian, apalagi guru. Saya bilang kepada anak murid saya, ayo belajar, sayanya nggak belajar. Itu namanya omong doang. Jadi saya pun belajar dari apa yang saya siapkan ini bahwa saya harus melakukannya lebih dulu. Bahwa saya harus mempraktekannya lebih dulu. Nah, singkat cerita saya lanjut di cerita saya. Saya kuliah, saya lanjut kerja. Saya bekerja bersama dosen saya. Dia memiliki sebuah perusahaan. Saya bekerja di sana kurang lebih 2 tahun. Lalu saya pindah. Kenapa saya pindah? Kalau saya renungkan, saya bisa pastikan saya pindah bukan karena uang. Kok bisa pastikan gitu? Tahu dari mana kamu? Karena sebelum saya pindah, di tempat kerja saya yang pertama bersama dosen saya, gaji saya itu hampir 2,5 kali UMR pada saat itu di Jakarta. Di Jakarta waktu itu hitunglah UMR-nya sekitar 2,5 sampai 2,75. Saya pindah ke Bogor. Di sana dapat gajinya setara UMR lebih dikit. Orang tua saya tanya, ngapain kamu pindah? Bolak-balik setiap minggunya Bogor Jakarta. Saya nggak bisa jawab apa-apa Ibu. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya hanya diam ketika orang tua saya tanya. Tapi dalam hati kecil saya katakan, ketika sebelum saya masuk ke sana di tempat yang baru di Bogor tersebut, saya ketemu dengan pemilik dari perusahaan itu, salah satu hamba Tuhan. Ada 2 sebenarnya. Kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu mungkin tahu. Saya ngobrol dengan beliau di sana. Saya bertukar pikiran dan ternyata saya temukan, saya bisa belajar ternyata di sana. Selain saya bekerja, saya belajar. Belajar apa? Belajar untuk memperbaiki karakter-karakter saya yang saya nggak sadari. Dari usia saya kecil sampai besar dididik, ternyata ada yang banyak yang serong, banyak yang melenceng, banyak yang seperti kemalasan, nggak bisa diperbaiki, banyak yang seperti hitung-hitungan, dikasih kerjaan, ya udah. Kalau di perusahaan bilangnya tenggo, masuk tank pulang go, gitu kan? Jadi jam berapa nih masuk, pulang. Sebelum pulang, kalau jam 4:30 pulang, 4:30 kurang 5 udah di depan fingerprint. 4:30 kurang 5 udah di depan fingerprint. Tapi kalau masuk jam 9:05 fingerprint. Belum lagi soal malas, tadi udah saya sebutkan, mau menang sendiri, tidak suka ditegur. Jadi banyak karakter-karakter saya yang buruk. Pada saat itu saya ngobrol dengan beliau, saya sampaikan saya mau belajar di sana. Saya ditempatkan di sana di sebuah asrama
dipercayakan kepada kami untuk kami kelola. Bangun setiap hari jam 5, beres-beres semua, lalu mempersiapkan untuk makan dan untuk pekerjaan. 8:30 kami masuk, jam 8 biasanya kami briefing terlebih dahulu. Jadi asrama sama tempat kerja sebelahan Bapak Ibu. Kayak ya di ibadah sama di bawah lah. Jadi seringkali sampai malam dan lain sebagainya. Saya di sana 2 tahun. Saya belajar untuk menyerap ilmunya dan saya belajar sebenarnya etos kerja yang mereka ajarkan. Nah, sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, tolak ukur manusia harusnya, apalagi orang percaya, ketika bekerja, harusnya bukan sekedar uang. Kalau mau cuma sekedar uang, saya akan berpikir pada saat itu untuk saya masuk di perusahaan yang besar, saya masuk di perusahaan pemerintah, BUMN, untuk saya mengeruk semua uang yang bisa saya peroleh. Karena pada saat itu usia saya masih bisa masuk sebagai seorang pekerja PNS. Saya bisa masuk BUMN dan pada saat itu memang saya sedang masuk beberapa lowongan di pemerintah. Tapi pada saat itu hati saya nggak damai. Hati saya nggak damai. Nah, memang terdengar naif kalau orang bilang bahwa masa sih kamu kerja nggak mengharapkan uang, masa sih kerja nggak ngejar uang. Tapi saya mau katakan adalah setiap kali saya masuk ke sebuah tempat, setiap kali saya masuk di sebuah perusahaan, saya akan berpikir karakter apa yang saya bisa pelajari di sana. Ada orang-orang di sana kah yang saya bisa pelajari gaya hidupnya yang baik, etos kerjanya yang benar. Karena itu yang akan saya bawa terus menerus. Uang bisa habis. Tapi sebuah pembiasaan, sebuah karakter ini yang saya bawa terus menerus. Jadi kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk berkreasi selama di dunia, untuk melayani Tuhan, untuk kita berubah. Lewat perubahan hidup kita mungkin Tuhan juga diam saja. Tapi kita minimal bisa memberkati orang-orang di sekitar kita ketika kita berubah. Bos kita bisa lihat, oh karyawan saya berubah. Dulu masuk 10, padahal harusnya jam 8, sekarang dia udah gak pernah telat. Dulu kalau dikasih kerjaan, mendekati jam pulang kantor jam 5, mukanya udah cemberut aja. Sekarang enggak. Hidup kita jadi kesaksian buat mereka, hidup kita berubah, bukan untuk kita. Buat orang-orang sekitar kita. Dan kehidupan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita sehari demi sehari. Kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mungkin yang sudah cukup lama di SBC, lihat bagaimana saya, bagaimana cara bicara saya, bagaimana raut muka saya. Saya mohon maaf dulu Bapak Ibu, memang muka saya seperti ini, agak gak nyantai Bapak Ibu. Jadi kalau mukanya kayak katanya galak gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini perjuangan saya. Jadi perjuangan saya bertahun-tahun, istri saya tahu bagaimana ketika tidak diperlakukan seperti apa yang saya harapkan, pasti muka saya berubah. Pasti muka saya langsung muka jelek gitu kan. Aduh, itu perjuangan saya untuk merubah diri saya ini. Dan itu setiap hari dibentuk. Salah satunya melalui rekan kerja saya, lewat saya bekerja dikasih tahu. Kalau kamu ketemu orang tua gak bisa seperti itu. Kalau kamu ketemu teman-teman, kamu gak bisa seperti itu. Cobalah tersenyum. Cobalah untuk minimal tidak cemberut. Oh, itu perjuangan Bapak Ibu. Dulu saya kerja di bidang konstruksi, ketemunya tukang. Kalau yang dia gak mau kerjain, dia lempar tuh besi. Dia lempar itu tang. Untungnya saya gak dilempar. Jadi ketemu dari suatu kondisi yang keras. Saya harus masuk di kondisi yang seperti ini. Saya bilang saya berjuang. Saya bang betul. Jatuh bangun. Dan belum lagi ketika saya salah, saya harus ditegur. Saya harus belajar untuk menerimanya. Dan itu adalah salah satu bagian kita untuk belajar mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, suka marah, gak bisa
kasih tahu, nggak bisa ditegur. Itu menjadi PR juga buat saya. Salah satunya juga oleh istri saya sebenarnya. Jadi di rumah pun saya banyak bertukar pikiran dan salah satu ditegur. Ketika ada kondisi yang tidak sesuai, istri saya bilang gak seperti itu. Saya belajar untuk menerima. Dan diproses untuk saya bisa berubah. Nah jadi mengembangkan diri ini areanya luas sekali. Tidak hanya sesempit yang kita pikirkan, kita belajar dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengembangkan namanya karakter. Kalau pengetahuan kita bisa kembangkan, karakter pun bisa kita kembangkan. Karakter itu bicara banyak hal. Sifat-sifat kita yang malas, sifat-sifat kita yang tidak siap dibentuk. Sifat-sifat kita mungkin yang hari-hari ini pasif. Nunggu berkat Tuhan. Kalau kita belajar sama-sama, dalam Matius 6 ayat 26, Tuhan mengilustrasikan sebuah binatang yang namanya burung pipit yang dikatakan memang dia tidak menabur, memang dia tidak mengumpulkan bekal, tapi diberi makan. Tapi bukan berarti dia pasif Bapak Ibu. Burung pipitnya bergerak, burung pipitnya mencari, burung pipitnya dia terbang. Apa dimakan? Bukan berarti dia pasif. Adalah sebuah kesalahan ketika kita menganggap bahwa ya saya diam aja, saya nggak ngapa-ngapain, nanti berkat turun. Ya seperti Nabi Elia lah, ya seperti yang di Alkitab itulah. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita diberikan lampu, kita diberikan AC hari ini, listrik dan sebagainya. Kita tidak melangkah, kita tidak nyalakan, tidak nyala Bapak Ibu. Kita harus bergerak. Yang ketiga, bagaimana peran manusia? Apa peran manusia? Yang ketiga adalah kita hidup bertanggung jawab. Ini gambar seekor anjing yang dia habis pup Bapak Ibu. Dia rapin sendiri. Anjingnya Kak Parno udah seperti itu Kak? Belum ya? Enggak lah ya. Ini hanya sekedar gambar Bapak Ibu. Tapi itu sebuah gambaran bahwa hidup bertanggung jawab ya seperti itu. Masalahnya kita bertanggung jawab sama siapa nih sekarang? Bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Bertanggung jawab pada bos kita. Kalau di perusahaan. Kalau bertanggung jawab pada bos kita, ada bos kita kerja. Nggak ada bos kita nggak kerja. Seperti itu. Harusnya tidak. Atau kita bertanggung jawab pada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bos saya nggak ada, udah, saya nggak usah kerja. Bos saya keluar negeri mulu, bolak-balik, udah, tenang aja, gampang lah. Nanti kalau dia bilang, ya besok saya pulang nih, baru saya kerja. Apa seperti itu Bapak Ibu? Amsal, penulisnya Salomo, Raja Salomo mengingatkan kita juga. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sadarkah kita? Mata Tuhan mengamati kita. Setiap apapun yang kita perbuat, baik kita jahat atau baik kita kenal Tuhan atau tidak. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya gemetar. Ketika buka handphone di tengah-tengah sela kerja cuma buat browsing. Kalau yang kerjanya memang harus browsing ya gak masalah. Cuma kalau yang kerjanya bukan harus browsing, di tengah-tengah sela-sela, buka handphone sambil nonton gitu kan. Hati nurani kita berdesir Bapak Ibu. Ada mata Tuhan di segala tempat. Saya lanjutkan ceritanya, selesai saya 2 tahun di sana, saya belajar, saya menyerap ilmu dan menyerap etos kerja yang diajarkan di sana. Saya keluar dengan baik, saya tetap bangun hubungan dengan pemimpin saya pada saat itu, dan pada saat itu tahun 2016 saya
mencoba untuk mencari kerja di sekitar Jakarta. Saya sudah tidak di Bogor. Alasannya supaya lebih dekat dengan keluarga. Nah, ketika saya mencari kerja, saya masukkan ke beberapa tempat. Sempat ada 1 bulan saya nganggur. Awalnya nggak tahu akan 1 bulan nganggur Bapak Ibu. Jadi manusia juga sempat takut juga. Aduh nih nganggur berapa lama nih. Udah masukin lowongan. Udah 3 bulan lalu kagak masuk-masuk. Harapannya nggak usah terlalu lama-lama lah nganggur. Sempat juga ngobrol dengan Bapak Gembala, nih gimana ya? Aduh, cuma ya udahlah. Jalani aja, nggak pakai waktu berlibur gitu kan. Sampai akhirnya saya diterima di satu tempat kerja. Itu di Jakarta. Di sebuah proyek. Di proyek ini saya bersama dengan beberapa pemimpin di sana, orang-orang Jepang Bapak Ibu. Kalau kita tahu sama-sama orang-orang Jepang itu kalau mau ngomongin etos kerja, kita harus belajar dari mereka. Kalau mau bicara bagaimana cara kerja yang benar, kita harus belajar dari mereka. Jadi memang saya tadi di awal saya cerita, saya punya cita-cita masuk di proyek pemerintah. Pada saat itu masuk dan saya mengerjakan itu. Proyeknya MRT. Dan kerjanya pada saat itu tuh masuk 7, pulang pukul 8 malam. Hampir 13 jam. Berangkat dari rumah jam 6, pulang nyampe rumah jam 9. Seringkali juga lembur dan tanpa uang lemburan. Dalam 1 bulan 30 hari kerja, libur hanya 2 hari. Dan pada saat itu saya beribadah di sini. Saya datang dengan udah muka udah lelah gitu kan. Lelah, harus bolak-balik dan lain sebagainya. Tapi saya bilang saya mengucap syukur dari sana. Saya belajar yang namanya bagaimana etos kerja, bagaimana mereka mengajarkan nilai-nilai ketangguhan di lapangan, tidak komplain, tidak pilih-pilih kerjaan. Mereka punya bosnya kerja turun ke lapangan, kerjakan segala sesuatu yang dikerjakan juga oleh bawahannya. Hanya sekedar memberi contoh saja memang. Tapi pada akhirnya kami melihat, wow, itu teladan. Pantas saja di negaranya kalau soal bekerja mereka dijadikan sebagai tolak ukur. Sempat 1 kali saya ngobrol dengan salah satu orang Jepang ini, saya nanya, kamu kenapa bekerja dengan sebegitu giatnya? Kenapa bangsamu bekerja dengan sebegitu kerasnya? Ada 2 prinsip yang mereka pegang. Pertama, mereka katakan hidup itu hanya sekali. Kalau kita orang percaya, kita hidup ada yang namanya kekekalan Bapak Ibu. Kalau mereka hidup sekali selesai, gak ada kekekalan. Makanya mereka dari awal ditanamkan di keluarga kerja keras. Ayo, kalau mau sukses-sukseslah sekalian. Kalau kasar kata, kalau mau rusak sekalian. Mereka ngomong seperti itu. Makanya mereka benar-benar di bekerja itu gak main-main. Satu ketika hujan, deras, kami bekerja di bawah tanah. Kalau orang kita kan hujan, neduh gitu kan. Kalau mereka enggak Bapak Ibu. Mereka gak neduh. Mereka kerja. Jadi pada saat itu orang-orang Indonesia dia neduh. Dipanggil, sini kamu. Orang Jepangnya. Sini kamu. Siapa suruh kamu berhenti? Hujan Pak katanya. Kalau gak petir geledek jangan berhenti. Wah, di situ hati saya berkecambuk Bapak Ibu. Sampai seperti itunya mereka. Makanya di sana kalau nggak sampai sak dan terbaring, masuklah kerja. Saya seperti itu. Kalau nggak sampai ini udah nggak sanggup nih, saya pasti kerja. Pernah satu ketika saya pernah ke dokter dan ternyata gejala tifus. 3 hari, habis itu saya langsung masuk lagi. Dan kerja di sana karena proyek pemerintah itu 24 jam Bapak Ibu. Jadi saya bisa masuk pagi,
pulang malam. Bisa masuk malam ketemu pagi. Dan di situ, wah, fisik saya dikuras habis. Nah, yang kedua yang mereka katakan, yang pertama, hidup itu cuma sekali, mereka manfaatkan dengan baik. Yang kedua, kenapa mereka bekerja dengan begitu kerasnya? Budaya malu. Jadi di keluarga mereka tanamkan. Mereka jangan sampai mempermalukan nama keluarga. Mereka jangan sampai mempermalukan orang terdekat mereka karena ulah mereka. Makanya pada saat 2017 atau 2018 itu ada seorang menteri di Jepang, dia mengundurkan diri Bapak Ibu. Tahu alasannya? Ada yang pernah baca artikelnya? Dia terlambat datang ke sebuah rapat 3 menit. Dia mengundurkan diri. Betapa budaya malu yang ditanamkan dalam diri mereka itu sangat-sangat keras. Makanya ada yang namanya harakiri Bapak Ibu. Harakiri itu adalah budaya mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menancapkan sebuah samurai ke tubuhnya. Kita tidak perlu mengikuti seperti itu Bapak Ibu. Yang kita perlu contoh adalah etos kerjanya saja, nilai-nilainya saja. Tapi begitu saya belajar, apa yang bisa saya terapkan ketika saya bekerja hari ini, itu ada akhirnya membekas. Jadi pada proyek itu saya bekerja selama 1 dan saya mengundurkan diri. Saya ditanya, kenapa kamu mengundurkan diri? Saya nggak bisa jelasin apa-apa ke pimpinan saya. Karena alasan prinsipnya adalah pada saat itu keselamatan jiwa saya yang dipertaruhkan. Bayangkan 1 bulan saya kerja 28 hari. 2 hari saya libur, itu pun buat saya ibadah. Malamnya saya harus kerja lagi, dapat shift malam, ketemu pagi lagi. Seperti itu setiap minggunya, setiap bulannya seperti itu. Keselamatan jiwa saya dipertaruhkan di sana. Pada saat itu saya belum punya keluarga, belum beristri, belum beranak. Tapi saya berpikir, kalau saya nanti punya istri dan punya anak, siklusnya seperti ini. Itu artinya saya mengorbankan mereka Bapak Ibu. Saya mengorbankan bukan saja waktu-waktu terbaik dengan mereka, tapi juga jiwa mereka. Saya keluar dari sana dan saya sampaikan bahwa saya lebih memilih sebagai seorang family man daripada saya seorang businessman atau workerman. Waktu itu saya ditanya, kenapa kamu keluar? Sangat sulit saya jawabnya, tapi saya menganalogikan dengan sebuah cerita. Bapak pernah bayangkan, Bapak berangkat kerja, anak Bapak belum bangun. Bapak pulang kerja, anak Bapak sudah tidur. Setiap hari seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Bapak itu hanya diam saja. Dan itu yang saya alami. Saya tidak mau mengorbankan mereka. Saya tidak mau cuma hanya karena ambisi saya korbankan keluarga saya korbankan istri saya. Jiwa mereka terhilang, saya masa bodoh. Saya bisa aja, kalau proyek-proyek itu kan suka keluar kota, saya bisa aja ajak mereka. Saya bisa aja boyong mereka keluar kota, tapi saya tidak mau itu. Keselamatan jiwa mereka dipertaruhkan di sana. Jadi, saya memilih. Saya memilih untuk, kalau hidup ini harus berkorbanlah. Kalau saya hari ini harus bekerja di bidang lain, itu tidak masalah buat saya. Karena bukan soal bidangnya yang menjadi prinsip, tapi hasil yang kita pakai itu halal atau tidak. Selama itu halal, kita tidak mempermalukan nama Tuhan, bekerjalah. Lalu kemudian, apa peran Allah? Apa yang telah Allah lakukan bagi kita? Yang pertama Bapak Ibu, Allah memberikan kita kesempatan. Selama kita masih bisa bernafas, masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu berarti kita masih punya kesempatan Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, kita masih punya kesempatan.
Maka itu ada lagu yang kita sering dengar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lanjutkan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Jadi ketika Allah sudah memberikan kita kesempatan hidup, manfaatkan itu betul-betul. Karena apa? Dalam Matius 5 ayat 45, kita sama-sama lihat bahwa Allah itu adil. Dia menurunkan hujan, dia menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat, orang benar dan tidak benar, rata. Jadi kalau kita ada yang berkata, Tuhan gak adil, Tuhan adil. Dia adil seadil-adilnya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak adil. Ada sebuah cerita awal bulan ini dari seorang kakak kelas saya di SMA, namanya Kevin. Jadi dia meninggal dunia. Dia seorang dokter. Ayahnya dokter, adiknya dokter, adik iparnya dokter. Dia pun dokter, meninggal di usia 29 tahun dalam tidur siangnya. Saya tahu keluarga ini, saya tahu Kevin ini hidupnya tidak yang macam-macam, sehat. Saya lihat postingan di Facebook, dia suka pelayanan ke rumah sakit, bantu orang dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Dalam tidur siangnya, padahal satu hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya masih ngepost. Meninggal dunia dalam keadaan tertidur siang di sana. Kita tidak tahu usia kita kapan, kita tidak tahu waktu kita kapan. Jadi kalau dikatakan tadi di lagu hidup ini adalah kesempatan. Kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak cuma sekedar kita di gereja. Melayani Tuhan lewat kita di rumah. Bagi ibu-ibu di sini yang sebagai ibu rumah tangga, salah satu istri saya mengapresiasi betul. Bahwa tidak mudah menjadi seorang ibu rumah tangga. Mengurus anak, membesarkannya. Menolong suami. Pekerjaan yang sulit. Yang kalau Bapak Gembala katakan, itu profesi yang mulia. Dan saya mau katakan tidak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga. Jadi, buat bapak-bapak yang istrinya jadi ibu rumah tangga, apresiasi mereka, hargai mereka. Tidak mudah menjadi ibu rumah tangga seperti itu. Buat yang berdagang, buat yang jualan, itu tempat kita melayani Tuhan Bapak Ibu. Ketemu customernya nanya panjang setengah jam beli. Kesel juga itu. Kalau Kak Parno nanya, anak saya mau les ini nih, dia bakatnya apa ya? Dia kalau mau ini nanti bisa ikut tes gak? Oh bisa, dijawab dengan baik. Ujungnya gak daftar. Gimana ya? Itu belajar Bapak Ibu. Ini ketemu customer di depan, Tuhan siapkan buat kita, sabar gak ini kita ya? Belum lagi yang jualan sendiri. Saya mendapati cerita-cerita seperti ceritanya Ko Henry Akyong waktu bikin bakso. Bakso jatuh ke bawah Bapak Ibu. Ketika jatuh, yang dilakukan kan dia bikin bakso sendirian Bapak Ibu. Ya udahlah jatuh lah ya, masukin air lagi gitu kan. Tapi enggak, dia ceritain, dicuci sama dia. Cuci, dibersihin, baru dia masukin. Dia berhadapan dengan Tuhan yang besar, dia berhadapan dengan Tuhan yang maha tahu. Yang tahu baksonya itu dicuci apa enggak. Atau yang suka bikin kue Bapak Ibu. Di sini ada istrinya Randy. Bikin kue, pakai telur. Telur 10. 1, 2, 3, 4. Pas ke-9 busuk. Ayo gimana? Ya udahlah gak ada yang tahu. Masukin aja. Tapi saya yakin gak ada di sini. Enggak lah ya. Ulang gitu kan. Telurnya busuk Bapak Ibu.
Atau yang menjadi karyawan dipercayakan sebuah otoritas, belajar tunduk dan taat pada bos kita. Kalau ada persoalan, diskusikan. Bicarakan dengan baik dengan pemimpin kita. Saya sering beda pendapat dengan pemimpin saya coba untuk utarakan. Kalau nggak diterima ya udah. Yang penting saya sudah utarakan. Jadi pada terjadi yang namanya gesekan, pada saat terjadi yang namanya benturan, itu ternyata memproses saya. Karakter saya dibentuk di sana. Dan buat yang jadi pemimpin di sini, ada yang mungkin sudah jadi bos. Apa kita juga bisa berlaku seperti yang tadi saya ceritakan? Bisa. Tapi dengan proporsi kita yang benar. Kita mau menolong bawahan kita. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Kamu kesulitan apa? Tapi pada proporsi yang benar. Bukan berarti kita harus mengerjakan semua bagian mereka. Yang kedua, Allah telah memberikan kita firman. Jadi kita sudah diberikan firman oleh Allah dan kita punya pilihan. Kita mau pakai atau enggak? Kita mau pakai sebagian atau kita mau pakai seluruhnya? Ada yang ketika ditanya soal hal-hal seperti ini, yang dikatakan apa? Ayat yang diingat cuma satu. Biarlah Allah membuka tingkap-tingkap langit. Biarlah kami menjadi Raja Wali yang terbang tinggi, tidak akan turun, menjadi kepala bukan ekor. Ayat yang diingat cuma itu. Tapi kalau ayat-ayat lain gak diingat. Kalau di gereja ingat, di luar enggak. Di luar tipu sana sini, gak jujur, bohong. Ada standar ganda yang dipakai di sana. Aturan dunia dipakai, tapi berkat yang dijanjikan oleh Tuhan juga diembat juga. Kalau di dunia, pemimpin itu sebagai bos kalau kata orang. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ada dalam sebuah percakapan dalam Alkitab, murid Yesus tanya, Guru, ini diantara kami siapa nih yang paling terhebat gitulah. Ditanya seperti itu. Tahu jawaban Tuhan Yesus seperti apa? Kita lihat sama-sama. Markus 9 ayat 33 sampai 35. Barang siapa menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saling melayani. Sulit. Lebih gampang jadi bos daripada jadi pelayan. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, layani satu dengan yang lain. Ada sebuah gambar, saya nggak tahu bisa apa enggak. Ada seorang presiden namanya Mahmud Ahmadinejad. Dia presiden Iran. Kalau kita tahu sama-sama ya, Iran itu negara Islam. Presiden ini menerapkan yang namanya hidup dalam kesederhanaan. Kalau kita mau lihat gambarnya. Tahu yang dikotakin itu apa Bapak Ibu? Bajunya bolong. Itu presiden. Next. Ini rumahnya. Next. Ini mobilnya. Mobilnya ini keluaran 1977. Dia hidup dengan sederhana Bapak Ibu. Bahkan dicatat bahwa gajinya diserahkan semua kepada rakyatnya. Dikembalikan alias dia tidak terima gaji. Bagaimana hidup orang-orang ternyata yang di luar Tuhan kita katakan, tapi mereka mengabdikan hidupnya buat orang lain. Mereka hidup memberi diri untuk orang lain. Mereka mempraktekkan firman. Lalu lewat binatang kita belajar. Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Semut menyediakan makanannya saat musim panas. Dikumpulkan makanannya pada saat musim panen. Musim dingin dinikmati. Belajar apa dari sana? Firman mengajarkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Merencanakan segala sesuatunya. Menghitung. Cukup gak nih? Kalau gak cukup, berarti kita harus berhemat. Salomo pun mengingatkan kita dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bahwa untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga.
Jangan komplain ketika kerjaan banyak. Jangan komplain ketika banyak hal yang di sekitar kita. Tahukah Bapak Ibu? Itu promosi. Kok promosi? Saya tulis di renungan saya 3 hari lalu, mohon maaf. Bahwa kita cuma promosi dari segi kita naik jabatan, kita naik gaji, naik posisi. Sebenarnya sempit itu. Kenapa saya harus katakan itu? Karena promosi sebenarnya adalah bagaimana tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita bertambah. Artinya hidup kita benar-benar bisa dinikmati oleh orang lain. Bagaimana hidup kita benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain dampaknya. Enak dong perusahaan saya. Saya kerja banyak, gaji segitu-gitu aja. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir sebagai seorang pemimpin. Kalau saat ini saya tanya Bapak Ibu semuanya nih, siapa yang mau dipromosikan jadi pemimpin? Saya yakin semua yang mau. Tapi ketika saya tanya, kalau Bapak Ibu hari ini mau nyari karyawan yang seperti apa kira-kira? Yang menguntungkan perusahaan atau yang merugikan perusahaan? Ya pasti yang menguntungkan perusahaan lah Pak. Nah, kalau begitu, sekarang saya balikin. Kalau Bapak Ibu sekarang yang masih karyawan, sudahkah kita menjadi karyawan yang baik? Sudahkah kita menjadi karyawan yang loyal? Dalam prosesnya kita menuju kepada posisi tersebut, apakah kita sudah menjadi pribadi yang seperti apa yang kita harapkan tadi kalau kita punya karyawan? Kiranya ini menjadi perenungan kita. Saya hanya bisa membagikan 2 poin ini tentang bagaimana peran Allah. Kiranya kita belajar dari sana bahwa tinggal kita melakukan bagian kita masing-masing, tinggal kita bagaimana melakukan apa yang harus kita kerjakan. Allah sudah melakukannya. Allah sudah memberikan kita yang namanya firman. Allah sudah memberikan kita yang namanya kesempatan. Tinggal kita meresponinya saja. Amin untuk firman Tuhan.